Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Adapun indikator yang akan kita capai ada 3. Yang pertama, menjelaskan fungsi makanan bagi tubuh. Yang kedua, menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh dari setiap jenis nutrisi pada makanan. Pernahkah adik-adik merasa lapar? Saat adik-adik lapar, apa yang akan adik-adik lakukan? Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tak terkecuali manusia. Makanan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, karena dari makananlah diperoleh energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, makanan yang kita makan haruslah makanan yang mengandung zat gizi yang cukup. Apakah kamu sudah tahu nutrisi apa saja yang kita perlukan? Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut dengan karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula yaitu buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat. Disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Yang kedua yaitu lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan berubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, dan minyak kelapa. Sedangkan lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar, ditemukan dalam biji-bijian. Yang ketiga yaitu protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, dan pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang biasanya adik-adik makan dapat berasal dari hewan atau protein hewani dan dari tumbuhan atau protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang yang lainnya.
Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein yang baik. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada karena diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Tahukah adik-adik bahwa buah dan sayur merupakan sumber berbagai vitamin? Buah-buahan mengandung serat, vitamin, dan fruktosa atau penyedia gula sederhana alami yang mudah diserap oleh tubuh. Kemudian mineral, tubuh manusia memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkat oksigen ke seluruh tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Bahan makanan sumber mineral yaitu telur, susu, kacang panjang, dan buah jeruk. Yang terakhir yaitu air. Apakah adik-adik pernah olahraga pada siang hari? Apa yang adik-adik rasakan? Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, dan buang air besar maupun kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasak sel-sel dengan air, karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan mengandung banyak air. Contohnya seperti apel yang mengandung 80% air dan daging mengandung 66% air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain dan pembantu proses pencernaan, pelumas dan bentalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Setelah mempelajari berbagai jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sekarang adik-adik telah mengetahui bagaimana pentingnya makanan bergizi bagi tubuh. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.